Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya demokan bagaimana cara untuk operasionalkan aplikasi trial APOS usaha manufaktur di bidang kayu ya. Oke, caranya itu yang pertama pastikan login menggunakan aplikasi pakai huruf besar ya. Silahkan di caps lock dulu huruf besar. Nah, setelah itu login aplikasinya yang ini, APOS Kayu, double klik. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya di sini ya, yang ini. Nah, di sini kita masukkan tadi pakai huruf besar ya, admin, pakai kapital semua, huruf besar. Bawahnya juga admin. Enter 2 kali. Oke, sudah masuk di aplikasinya. Ini silakan di minimize. Nah, seperti ini tampilan awal untuk aplikasinya. Yang pertama, kita demokan cara input daftar supplier atau pemasoknya. Oke, kita isi di sini ke daftar supplier ya, daftar supplier. Nah, setelah itu kita tekan tambah. Nah, tekan tambah. Oke, setelah itu kita masukkan di sini nama pemasok atau supplier untuk bahan mentah, misalkan Yoga. Nah, atas nama Yoga ya, atas nama Yoga. Setelah itu kita kasih aja keterangannya Yoga dalam kurung bahan mentah. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah, tekan simpan. Nah, yang kedua kita tambahkan untuk unit produksi ya. Kita kasih aja misalkan atas nama Haji Thohir misalkan. Haji Thohir dalam kurung unit produksi. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan. Oke, kita exit. Oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya untuk input daftar master item barangnya ke sini ya, ke daftar stock master. Nah, setelah itu kita tekan tambah ya, tambah. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk item master yang bahan mentahnya. Kita kasih aja kodenya 001 misalkan seperti ini ya. Enter. Nah, tekan OK. Setelah itu kita masukkan nama barangnya misalkan atau nama bahan mentahnya kayu bulat. Nah, seperti ini. Setelah itu jenisnya ini silahkan diisi sesuai dengan apa jenisnya di sana. Saya contohkan misalkan kayu ya, kayu misalkan jenisnya. Kayu mentah misalkan. Nah, seperti ini aja contohnya saya contohkan untuk jenisnya. Satuannya berarti batang atau pieces atau batang ya. Batang atau ya, saya kasih misalkan batang. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita pilih ke kolom kode pemasoknya. Misalkan ini kita pilih bahan mentah ya, ini. Bahan mentah berarti atas nama Yoga suppliernya. Nah, di sini kita arahkan kursornya lagi ke kolom harga modal atau harga belinya. Misalkan 500.000 ya. Nah, di sini kita samakan juga di bawah harganya. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita simpan. Nah, jadi di sini untuk harga kayu bulat harga modalnya 500.000. Oke, kita tambahkan juga untuk bahan yang sudah jadi, misalkan kodenya PT.KSB. Nah, enter. Tekan OK. Nah, setelah itu kita masukkan kayu gambir. Nah, seperti ini. Jenisnya berarti kayu. Satuannya berarti kubik ya. Kubik atau kita kasih aja PCS misalkan. Nah, seperti ini. Oke, kita klik kode pemasoknya, pilih yang Haji Thohir ya. Haji Thohir misalkan pemasoknya. Oke, arahkan kursornya lagi di pojok harga belinya ini. Nah, kalau harga belinya ini kita samakan ya dengan harga kayu bulatnya.
Tadi harga kayu bulatnya senilai 500.000. Maka untuk kayu gambir ini kita samakan harganya juga senilai 500.000. Nah, nanti penjelasannya saya kasih setelah input master barang ini. Kenapa harus disamakan harga kayu gambir ini dengan harga modal di kayu bulat. Oke, kita samakan. Misalkan harga jualnya misalkan 1 juta misalkan. Enter. Nah, seperti itu ya, baru kita simpan. Nah, baru kita exit. Jadi kalau mau menambah item baru lagi, silakan ke daftar stok master, setelah itu tekan tambah ya. Oke, seperti itu caranya. Kita lanjut lagi untuk input pembelian bahan mentah kayu bulat ya ke folder merah. Nah, di sini kita beli ke Yoga ya untuk kayu bulatnya, sesuaikan dengan tanggal inputannya di komputer misalkan, atau sesuai dengan inputan faktur. Misalkan tanggal hari ini 12/12/2023, enter. Oke, setelah itu arahkan kursornya di kolom kuantitas, misalkan beli mentahan untuk kayu bulat, kuantitasnya atau jumlahnya senilai 500 ya, 500. Oke, tekan tombol C, masukkan kayu bulat, atau bisa kita ketik kayu bulat. Nah, kayu bulat, pilih barangnya, keluar, enter. Nah, di sini nilainya dari harga modal 500.000 dikali 500, jumlahnya sama dengan 250 juta. Oke. Apabila dibayarkannya kredit, silakan tekan F7 ya, 7. Oke, sudah. Kita selesai. Yes, kita cek laporannya ke menu laporan, laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, setelah itu klik preview stok landscape 1. Nah, ini untuk kayu bulat sudah masuk persediaannya senilai 500 ya. Nominal persediaannya 250 juta. Oke, kita tutup. Setiap mau keluar dari laporan, jangan lupa ditekan close preview ini. Oke, sudah. Setelah itu untuk pengelolaannya, misalkan itu kan barangnya tadi sudah dibeli untuk mentahannya. Jadi misalkan unit produksi atas nama Haji Thohir tadi memproduksi barangnya dari kayu bulat itu, kita masukkan jumlahnya ke sini ya, ke folder hijau, folder merah. Nah, kita masukkan ke Haji Thohir ya. Nah, Haji Thohir ini misalkan dia produksi, kita masukkan tanggalnya, tanggal inputannya. Nah, misalkan Haji Thohir ini memproduksi dapat misalkan 100 ya, 100 misalkan produksinya. Oke, tekan tombol C, pilih kayu gambir, keluar, enter. Nah, di sini senilai 50 juta ya, dapat memproduksi dari bahan mentah kayu bulat, menjadikan produksi untuk kayu gambir senilai 100 ya contohnya. Oke, kita bayarkan. Di sini kita jadikan kredit ya, F7. Nah, oke, kita selesai. Yes. Nah, kita ke menu laporan, laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, setelah itu preview. Oke. Nah, di sini untuk kayu gambir, kayu bulat sudah masuk ya. Ini. Kayu gambir sudah masuk 100 dari unit produksinya, mengelola kayu bulat. Nah, otomatis kan nanti untuk jumlah kayu bulat ini harusnya berkurang 100 juga ya, karena ada unit produksi bikin kayu gambir. Oke, caranya itu kita lakukan transaksi di folder merah juga. Nah, setelah itu kita klik kode pemasok, pilih yang Haji Thohir ya, Haji Thohir yang produksinya. Oke, setelah itu kita lakukan 12/12/2023 supaya ini jumlah persediaan kayu bulatnya berkurang. Nah, karena kan dikelola atau diproduksi oleh
Haji Thohir untuk kayu gambir. Kita kasih depannya minus ya, minus, supaya nilai kuantitas kayu bulatnya berkurang 100. Enter. Nah, setelah itu tekan tombol C, pilih kayu gambir, pilih kayu bulat, keluar, enter. Nah, di sini kan nilainya juga sama ya. Jadi penjelasannya tadi kenapa harga bahan mentah kayu bulat harus disamakan dengan harga kayu gambir, atau kayu gambir itu harus disamakan modalnya dengan harga modal kayu bulatnya, supaya nanti pada saat pengurangan jumlah stok kayu bulatnya itu mengurangi nilai jumlah stoknya, atau harus sama dengan harga modalnya juga. Oke, kita lakukan pembayaran F7 ya. Jadi nanti unit produksinya sudah tidak ada lagi hutang di jasa atau tempat usahanya. Kita cek ke menu laporan, laporan buku besar, laporan hutang, klik cari pemasok, pilih Haji Thohir, keluar OK dari tanggal 01. Nah, klik yang Desember, preview. Nah, jadi kan nilai Haji Thohir ini unit produksinya tidak ada lagi berhutang sama unit usahanya. Nah, itu. Oke, sudah lunas, kita tutup. Selesai. Nah, kita cek laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, preview. Oke. Nah, di sini nilai untuk kayu bulatnya sudah berkurang ya. Nah, ini sudah berkurang. Jadi nilainya senilai 500, jumlahnya sudah berkurang menjadi 400. Karena ada return dari hasil unit produksi untuk dibikin ke kayu gambir 100. Oke, kita tutup. Nah, sekarang cara pembayaran hutang ke supplier atau ke pemasok. Kita ke pembayaran hutang. Nah, setelah itu tekan tambah ya, tambah. Setelah itu kita cari data pemasok, pilih atas nama Yoga. Kita bisa ketik misalkan atas nama Yoga misalkan. Oke, pilih pemasoknya, keluar OK. Nah, di sini kita kasih keterangannya bayar hutang. Nah, bayar hutang. Setelah itu misalkan mau dibayarkan per faktur, hilangkan centangnya ini ya. Nah, ini hilangkan. Nah, setelah itu kan otomatis akan dibayarkan sesuai dengan faktur yang tertagih ya. Misalkan yang ini mau dibayarkan. Nah, di sini misalkan mau dibayarkan setengah dulu. Misalkan dibayarkan 100 juta dulu ya. Enter. Oke, kita simpan. Oke, nah ini fakturnya belum lunas ya. Kita exit ke menu laporan, laporan buku besar, laporan hutang, cari data pemasok, pilih atas nama Yoga, keluar OK. Kita isi tanggalnya dari tanggal 01 misalkan sampai tanggal berjalan hari ini. Klik Desember, preview. Nah, di sini sisa hutangnya senilai 150 juta. Oke, kita tutup. Selesai. Nah, sekarang tutorial cara input penjualan ke customer ya, atau ke anggota. Kita ke daftar anggota dulu ya. Kita daftarkan dulu nama-nama anggotanya ke daftar anggota. Tekan tambah. Nah, setelah itu kita masukkan misalkan namanya Budi misalkan. Seperti ini. Nah, di sini kita kasih batas penjualan kreditnya untuk Budi ini kita kasih senilai 500 juta ya. Enter. Nah, di sini untuk controlling member anggota, jadi dia kalau penjualannya di atas 500 juta dia nggak bisa ya. Jadi kalau di atas 500 juta dia nggak bisa ngambil barang karena dikasih batas limit kreditnya hanya sampai 500 juta. Oke, kita simpan.
Dan nanti kalau hutangnya sudah senilai 500 juta juga, dia nggak bisa ngambil barang. Kecuali dilakukan pembayaran piutang, baru bisa ngambil barang kembali. Oke, kita simpan. Kita exit. Nah, sekarang cara input penjualannya itu ke folder hijau ya. Nah, setelah itu di kolom kode pembeli ini kita tekan tombol C. Nah, di kolom kode pembeli ini tekan tombol C. Masukkan namanya Budi. Nah, pilih orangnya, keluar, enter. Nah, atas nama Budi ya di sini. Misalkan dia ngambilnya senilai ada 50 ya, 50. Tekan tombol C, pilih gambir misalkan. Nah, kayu gambir, pilih, keluar, enter. Nah, sini pas ya, nilainya 50 juta ya. Oke, kalau dibayarkan kredit silakan tekan F7. Nah, oke, otomatis nanti akan tercetak ke nota ya kalau sudah terhubung ke printer notanya. Oke, kita cek, kita close ke menu laporan buku besar, laporan piutang. Nah, di sini kita bisa lihat atas nama Budi ini dia ngambil barang selama bulan Desember apa aja dari tanggal 01 sampai tanggal berjalan. Klik yang Desember preview. Nah, ini dia ngambilnya di tanggal 12 ada kayu gambir ya. Nilai 50 juta. Oke, kita tutup, kita bayarkan. Misalkan pembayarannya ke pembayaran piutang ya, pembayaran piutang. Tekan tambah. Cari data customer. Nah, pilih atas nama Budi. Pilih orangnya, keluar oke. Nah, dia bayarkan, bayar piutang. Nah, dia bayarnya, kita hilangkan centangan ini tanpa faktur, dia bayarkan per faktur ya. Oke, misalkan dibayarkan senilai 25 juta dulu misalkan. Nah, setelah itu kita simpan. Oke. Nah, kita oke. Exit. Ini nggak apa-apa, tekan oke aja. Nah, kita cek ke menu laporan buku besar, laporan piutang, cari data pembeli atas nama Budi, keluar oke. Dari tanggal 01 misalkan. Klik yang Desember, preview. Nah, ini hutangnya sudah berkurang. Piutangnya sudah berkurang, kita tutup, selesai. Kita cek ke menu laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, preview, oke. Nah, di sini untuk stok untuk yang kayu gambir sudah keluar ya, tinggal 50 stok akhirnya. Oke, kita tutup. Keluar, kita cek omset penjualannya ke menu laporan penjualan kembali. Misalkan mau dilihat dari tanggal 01 sampai tanggal berjalan hari ini tanggal 12, klik yang preview. Nah, ini untuk penjualan kayu gambirnya. Nah, ini kalau keterangannya seperti ini nanti aplikasinya bisa kami updatekan ya, yang bintang-bintang ini. Oke, kita tutup. Keluar, kita cek laporannya ke menu laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangannya, ada neraca saldo. Nah, ini ada neraca saldo. Ada neraca kelompoknya, ada kas, bank, sama piutang. Ini neracanya. Oke, ada rugi laba atau laba rugi. Nah, ini laba ruginya. Nah, di sini ada perubahan modal. Nah, di sini. Oke, ini ada perubahan modal ya. Oke, ini ada penambahan laba, artinya dari hasil penjualan labanya ya. Jadi di sini untuk modalnya belum dimasukkan ya. Ini kasnya ada minus nih. Nah, cara untuk menambahkan modal awal ke sini ya. Misalkan kita ada menambah modal usaha ke transaksi keuangan, tekan tambah, kita masukkan sandinya 923 di sini. Kita masukkan modal usaha. Nah, kita kasih misalkan modalnya senilai 500 juta ya. Enter.
Oke, kita simpan. Exit, menu laporan, laporan keuangan, neraca saldo. Nah, di sini sudah muncul di rinciannya masuk ke modal pemilik. Kita tutup. Kalau di neraca ini masuknya ke modal. Nah, ini modal. Oke, misalkan ada transaksi pengeluaran, misalkan ada biaya-biaya, kita inputnya transaksi keuangan, tekan tambah, klik yang sandi. Kita cari misalkan mau diinput biaya konsumsi. Nah, konsumsi ya, biaya konsumsi misalkan uang makan. Nah, uang makan misalkan sehari 50.000 misalkan. 50.000. Simpan, kita tambah lagi misalkan ada uang keamanan ya, atau biaya keamanan. Biaya jaga malam. Biaya jaga malamnya misalkan dalam sebulan senilai 25.000. Saya ulang, 25.000. Oke, kita simpan. Tambah lagi misalkan ada biaya operasional lain, misalkan operasional lain ini misalkan ada biaya minyak ya, BBM. Nah, misalkan senilai 50.000. Simpan. Tambah lagi misalkan ada biaya transportasi, misalkan biaya ongkir misalkan. Oke, kita masukkan misalkan 30.000. Simpan. Tambah lagi misalkan ada biaya pembelian aset ya, misalkan pembelian aset ini kita masukkan aja ke pembelian peralatan, misalkan biaya beli mesin. Nah, beli mesin ini misalkan kita kasih 50 juta misalkan. Oke, kita simpan. Kita exit ke menu laporan keuangan, neraca saldo. Nah, di sini ada muncul biaya konsumsi, biaya keamanan, biaya transportasi, dan biaya lain-lain. Dan di sini sudah muncul di neraca saldo peralatan ya, senilai 50 juta. Kita lihat di sini masuknya ke aset ya. Nah, ini asetnya. Oke, semoga bermanfaat. Seperti itu tutorialnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.